Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Dian Bahaki. Pada materi kali ini, saya akan berbagi pengetahuan sambil kita belajar bareng tentang apa itu SSTI atau Server Side Template Injection dengan menggunakan menggunakan full web app sebagai target kita nanti untuk melakukan penetration testing atau pentest. Untuk lebih mengembangkan channel ini, teman-teman boleh isi kolom komentar, dan untuk materi apa saja nantinya yang akan kita bahas, boleh seputar teknologi penetration testing, security analysis, atau yang lainnya. Nah, sebelum teman-teman mengikuti materi ini, diharapkan untuk melihat urutan playlist pada channel ini, karena materi dikemas untuk belajar dari awal berurutan dan agar tidak tertinggal pada materi yang sebelumnya. Nah, baiklah. Sekarang kita akan membahas apa itu SSTI. Nah, SSTI ini singkatan dari Server Side Template Injection, merupakan serangan keamanan yang terjadi pada aplikasi web yang menggunakan sistem templating untuk menghasilkan tampilan atau konten dinamis. Nah, dalam serangan ini, penyerang atau attacker memanfaatkan celah dalam sistem templating untuk menyuntikkan kode yang dieksekusi dari sisi server. SSTI ini seringkali menyebabkan eksekusi kode yang tidak sah, mengungkapkan informasi sensitif, atau bahkan mengambil alih kendali atas server. Nah, perbedaan antara SSRF dan SSTI ini adalah payload yang digunakan yaitu template native code ya. Nah, untuk mekanisme SSTI sendiri ada beberapa, yaitu celah templating, yaitu aplikasi menggunakan template untuk menyusun halaman web dengan menggabungkan konten statis dan dinamis. Nah, untuk yang berikutnya injeksi kode. Nah, penyerang dapat menyuntikkan kode berbahaya ke dalam template dengan harapan kode tersebut akan dieksekusi oleh si server. Nah, untuk eksekusi kode ini, server tidak memvalidasi atau memfilter kode yang diinjeksikan, sehingga kode berbahaya dapat dieksekusi, menyebabkan dampak yang tidak diinginkan. Nah, apa sih dampaknya untuk SSTI ini? Nah, untuk eksekusi kode itu mengakibatkan manipulasi data, misalkan mencuri informasi atau bahkan kerentanan yang lebih dalam, atau dapat mencuri informasi. Nah, misalkan informasi seperti kredensial, data pengguna, atau konfigurasi server yang dapat diakses oleh attacker atau penyerang untuk memanipulasi tampilan. Nah, penyerang dapat merusak tampilan halaman web dengan mengubah isi atau struktur template seperti itu. Baiklah, sekarang kita akan mencoba untuk melakukan SSTI dengan menggunakan full web app, dan kita akan menjalankan dengan menggunakan Python 3. Nah, untuk melakukan download full web app dengan Python 3, kalian bisa kembali ke materi sebelum ini, yaitu pada materi part 19 kalau tidak salah. Nanti saya akan infokan di link deskripsinya. Di sini saya menggunakan Python 3, tergantung komputer teman-teman installnya Python berapa. Jadi kita langsung memasukkan saja Python 3.py. Nah, di sini kita akan running on pada HTTP localhost 127.0.0.1.29999. Ini yang diberikan IP dan portnya. Saya ulangin lagi. Nah, kita langsung masuk saja di browser yang tadi sudah diberikan IP oleh si full web app-nya. Pada materi sebelumnya kita masuk ke URL, lalu edit URL-nya. Nah, di sini kita klik SSTI, lalu akan muncul no data. Di sini menampilkan no data.
Nah, di sini terdapat parameter data dan nantinya render oleh function render template string tanpa adanya validasi terhadap data yang diinputkan pada parameter data. Seperti itu. Di sini kita dapat memasukkan perintah template code SSTI atau bisa juga hingga melakukan RCE atau bisa di RCE itu remote code execution. Nah, kita juga bisa mencoba untuk melihat apakah aplikasi ini vulnerability atau tidak. Nah, dengan edit URL kita coba masukkan dulu edit URL. Di sini kita tambahkan setelah SSTI tanda tanya, lalu data sama dengan kurung kurawal 2 kali, lalu masukkan angka 3 kali 3. Ketika nanti di enter, maka dia akan menghitung dan tampil hasilnya, misalkan 3 kali 3 9, seperti itu. Jadi si server merespon apa yang kita masukkan di URL. Misalkan kita masukkan lagi 40 kali 10 dan hasilnya 400. Nah, dengan edit URL itu kita dapat memanipulasi apa yang kita inginkan. Kita juga bisa mencoba dengan script lainnya. Misalkan di sini saya edit dengan config. Kita akan mencari tahu config pada server tersebut. Di sini muncul config debugnya true, lalu testingnya false. Pada session lifetime-nya juga terlihat. Nah, di sini kita akan mencoba mengetikkan namespace init. Namespace init global os popen lalu omi titik read. Nah, di situ akan terlihat di sini saya akan menginputkan perintah wmi. Nah, wmi ini akan menampilkan di sini akan menampilkan OSP Open. Seperti ini, kita berada pada CB. Misalkan kita edit lagi dengan menjalankan perintah dir. Nah, kita edit lagi coba untuk melihat direktorinya. Nah, di sini terlihat direktorinya pada direktori C, lalu user, lalu titik-titik. Di sini juga terlihat jelas apa saja yang ada di direktori C dan di direktori C download ini. Atau kita mau lihat IP config. Nah, kita bisa melihat juga di sini IP config-nya. Ada default gateway DNS atau IP yang dimiliki. Semua informasinya dapat dibuka di sini. Nah, ini sangat berbahaya sekali jika server merespon apa yang kita inputkan pada URL ini. Atau kita kita masukkan perintah chdisk. Nah, akses deny ternyata. Atau kita masukkan lagi misalkan zipper. Nah, di sini ada listing C zippernya. Dia akan membuka direktori download lalu membuka isinya apa aja di situ. Nah, seperti itu untuk pembahasan SSTI. Jadi SSTI ini server side template injection. Untuk pencegahannya sendiri, SSTI ini yaitu dengan escape data. Pastikan semua data yang dimasukkan ke dalam template di escape dengan
benar agar kode tidak dapat dieksekusi secara tidak sah. Yang kedua, yaitu validasi input. Nah, biasanya kita melakukan validasi ketat terhadap input yang masuk ke template dan pastikan hanya data yang aman yang digunakan dalam templating. Nah, lalu untuk penggunaan library yang aman juga, gunakan library atau sistem templating yang sudah terjamin, misalkan keamanannya dan memiliki fitur pencegahan SSTI. Yang berikutnya yaitu konfigurasi server. Nah, matikan fitur-fitur templating yang tidak diperlukan dan batasi akses ke fungsional berisiko tinggi. Nah, seperti itu. Nah, baiklah, kita telah membahas dasar-dasar SSTI, cara serangan terjadi, dampak yang mungkin terjadi, serta langkah-langkah untuk mencegahnya. Penting bagi pengembang dan administrator atau pemilik aplikasi untuk memahami potensi risiko SSTI ini dan menerapkan tindakan pencegahan yang tepat agar aplikasi web tetap aman dan terlindungi dari serangan hacker atau penyerang. Baiklah, cukup sekian untuk pembahasan materi SSTI ini. Jangan lupa beri komentar untuk saran dan beri masukan apa saja untuk materi yang akan kita bahas selanjutnya. Semoga bermanfaat dan jadikan ilmu untuk kepentingan yang positif dan tidak merugikan pihak lain. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.